Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Would You Marry Me? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 7 ya. Mary tentu terkejut dengan pengakuan Wooju yang tiba-tiba seperti ini, menanyakan kenapa Wooju menyukai janda seperti Mary. Wooju menjawab kalau dia menyukai Mary tanpa alasan. Sekarang Wooju bertanya apakah Mary juga menyukai Wooju. Alih-alih menjawab pertanyaan Wooju, Mary menegaskan kalau hidup adalah realita, yang harus mikirin juga bagaimana jika nantinya kita menikahi orang yang kita sukai. Pastikan butuh uang dan sebagainya, nggak cuma cinta doang. Mary lalu menantang Wooju dengan bertanya apakah Wooju punya tabungan. Mary juga menanyakan di mana Wooju tinggal sekarang. Mendengar pertanyaan Mary, Wooju jadi berpikir kalau Mary takut Wooju akan menumpang hidup kepada Mary. Hal ini membuat Wooju ngambek. Dia menjelaskan sedikit tentang bagaimana dirinya tidak semiskin itu. Lalu Wooju mengatakan, "Ya udahlah, anggap aja percakapan ini tidak pernah terjadi." Aduh Mary, dia belum tahu Wooju yang ada di depannya adalah Sultan. Sementara itu di perusahaan bakery, nenek Wooju kembali memeriksa dokumen-dokumen dari istri Pako. Nenek Wooju mencurigai seseorang di perusahaan terlibat dengan laporan dokumen tersebut. Maka karena itu, nenek Wooju meminta sekretarisnya untuk menyelidiki semua ini. Kembali ke rumah sakit, sekarang Wooju Sultan yang merawat Wooju asli, karena Mary harus kembali ke kantor desain untuk urusan pekerjaan. Meskipun kesal karena Mary tidak ada di sampingnya, Wooju asli tetap harus menerima keadaan ini. Malam itu, Mary mengirim pesan kepada Wooju Sultan, menanyakan bagaimana keadaan di rumah sakit. Wooju menjawab kalau semuanya udah beres dan dia akan pulang sekarang. Keesokan harinya, perawat datang ke ruangan Wooju untuk memberikannya suntikan. Setelah itu, perawat memberitahu Wooju Sultan kalau Wooju asli sangat bau. Para pasien yang seruangan sama Wooju juga pasti nggak nyaman karena baunya. Perawat meminta Wooju Sultan untuk mengelap tubuh Wooju asli. Tepat di saat Wooju Sultan sedang mengelap tubuh Wooju asli, ibu dan saudara perempuan Wooju muncul juga. Melihat keluarga aneh itu, Wooju Sultan pun akhirnya bisa pergi dengan damai dari sana. Setelah Wooju Sultan pergi, ibu Wooju menanyakan kenapa semua ini bisa terjadi. Wooju mengaku kalau dirinya kemarin itu menemui Mary untuk meminta maaf kepadanya. Ibu dan saudari Wooju bertanya, apakah Wooju akan berbaikan dengan Mary? Lalu bagaimana dengan Jenny? Wooju kemudian mengakui kalau dirinya dan Jenny sudah putus. Tentu saja, ibu dan saudari Wooju terkejut setengah mati mendengar pengakuan Wooju. Apalagi ketika Wooju sambil menangis mengatakan kalau dirinya sangat mencintai Mary dan ingin agar ibunya membantunya kali ini, supaya Mary mau balikan lagi sama Wooju. Duh asli, ini cowok sih nggak ketolong banget dah. Sementara itu, Mary dijemput oleh Wooju Sultan. Dalam perjalanan, Wooju mengatakan kalau mulai sekarang dia akan mengantar Mary pulang. Dan gak hanya itu, Wooju bahkan memberikan Mary sebuket bunga pom-pom, meminta Mary mencari arti dari bunga pom-pom. Mary segera tersipu malu setelah mengetahui kalau arti dari bunga pom-pom adalah hatiku tulus. Hihi, masa-masa ini memang paling menyenangkan ya. Di tempat lain, Ji-kyung serta Sang-hyun sedang berada di sebuah restoran. Mereka menunggu wanita dari klub lari yang waktu itu jatuh pingsan. Wanita itu ingin menraktir mereka berdua makan siang. Tapi masalahnya, tiba-tiba wanita itu mendadak nggak bisa datang. Alhasil, mereka berdua pun jadinya makan berdua dan menjadi semakin dekat. Kembali ke pasangan utama kita. Mary akhirnya tiba juga di rumahnya. Sebelum turun dari mobil, Mary memberikan sebuah hadiah kepada Wooju sebagai rasa terima kasih karena Wooju telah membantunya menjaga mantannya kemarin. Tapi Wooju menginginkan hal lain. Dia ingin menghabiskan waktu bersama Mary di rumah Mary. Tentu saja, Mary menerima Wooju dengan tangan terbuka di rumahnya. Ternyata, Wooju membawa seluruh buku hariannya yang ditulisnya dari umur 7 tahun. Isi buku harian itu adalah tentang pengeluaran Wooju, di mana dia selalu menyisihkan 1.000 won sehari ke dalam rekening khususnya dan punya banyak rekening tabungan berjangka. Mary jadi merasa terhibur dengan buku harian tersebut, lalu mulai menggoda Wooju yang membuat mereka terjatuh dalam percobaan. Tahu lah ya maksudnya, mereka berdua berakhir dengan posisi hendak berciuman. Tapi kali ini gagal maning karena perut Mary tiba-tiba keroncongan. Akhirnya mereka berdua pun makan topoki bersama. Emang ya, kalau lagi musim kesem begini, makan topoki aja udah kenyang kali ya. Kemudian keduanya minum dan mengobrol bersama. Seolah-olah dunia hanya milik mereka berdua. Sedangkan Ji-kyung, dia mabuk berat. Dan Sang-hyun berusaha untuk membantunya berjalan dengan benar. Selagi mereka menunggu mobil masing-masing, Ji-kyung yang mabuk bertanya, apakah dirinya tidak memiliki pesona seorang wanita? Kenapa pria yang Ji-kyung sukai tidak menyukainya juga? Sang-hyun menjawab kalau sepertinya pria itu hanya menganggap Ji-kyung sebagai adiknya aja. Tentu saja, jawaban Sang-hyun membuat Ji-kyung kesal setengah mati kepada Wooju karena cintanya ditolak. Pada saat yang sama, mobil Sang-hyun datang lebih dulu. Tapi Ji-kyung malahan masuk ke dalam mobil Sang-hyun, mengira itu adalah mobilnya. Malam itu, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Dan karena Wooju tadi habis minum-minum, jadi dia mencari supir pengganti untuk pulang.
Tapi tanpa sepengetahuan Mary, Woo-ju sengaja meng-cancel pesanannya, mengatakan kalau susah banget mencari sopir di tengah hujan seperti ini. Mendengar itu, Mary segera menawarkan Woo-ju untuk menginap di rumah tersebut malam ini. Tanpa berpikir dua kali, Woo-ju menyetujui ide itu dengan senang hati. Tentu saja, mereka tidur di tempat yang berbeda. Keesokan paginya, Jin-kyung bangun dalam keadaan penat akibat mabuk kemarin malam. Dia kebingungan karena tidak berada di rumahnya sendiri. Akhirnya, Jin-kyung mengingat kejadian tadi malam, di mana dia mabuk berat dan membuat kerusuhan di rumah Sang-yun. Tentu saja hal ini membuat Jin-kyung merasa malu bukan kepalang. Kemudian ketika Sang-yun sudah pergi ke kantor, Jin-kyung pun segera pergi dari rumah Sang-yun. Namun saat sedang berjalan kaki untuk keluar dari kompleks perumahan itu, Jin-kyung malahan tidak sengaja bertemu dengan pasangan utama kita. Tentu saja, Jin-kyung kaget melihat Woo-ju serta Mary, apalagi mereka berdua memakai baju pasangan. Akhirnya, Woo-ju membuka rahasia ini kepada Jin-kyung. Jin-kyung sangat terkejut dan memperingatkan Woo-ju bagaimana jika akhirnya nenek Woo-ju tahu tentang semua hal ini. Jin-kyung lalu menyuruh Woo-ju untuk berhenti melakukan hal ini, karena tindakan Mary kan nggak benar, yaitu menipu pihak Toserba. Sedangkan Mary, dia diam-diam mendengarkan percakapan mereka dan merasa tidak enak hati kepada Woo-ju. Sore itu, Jin-kyung menghubungi Mary, mengajaknya untuk bertemu berdua. Tanpa basa-basi, Jin-kyung ingin agar Mary tidak melibatkan Woo-ju dalam hal ini. Jin-kyung khawatir kalau hal ini ketahuan, Woo-ju akan jadi buah bibir netizen. Padahal Woo-ju harus mewarisi perusahaan. Mendengar itu, Mary sekarang yang giliran terkejut. Jin-kyung lalu memberitahu Mary kalau Woo-ju adalah cucu perusahaan bakery yang akan mengambil alih perusahaan itu nantinya. Makin merasa bersalahlah Mary mengetahui kebenaran tersebut. Gak sampai di sana, Jin-kyung juga memberitahu Mary kalau ayah Mary lah yang dulu menolong Woo-ju kecil. Jadi sekarang Woo-ju membantu Mary karena Woo-ju merasa bersalah kepada Mary. Saat ini, Mary yang masih dalam keadaan syok dan kebingungan sedang di terminal menuju ke kampung halamannya. Di tempat lain, Jin-kyung mengajak Woo-ju untuk bertemu. Jin-kyung mengakui kalau dirinya tadi mengacau, menceritakan tentang semua yang Jin-kyung katakan kepada Mary tadi. Dengan segera, Woo-ju pergi dari sana dan dia mencoba menghubungi Mary. Sementara itu, Mary akhirnya tiba di rumah ibunya, lalu mengajak anjing peliharaannya berjalan-jalan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Woo-ju muncul mendatangi Mary, menanyakan kenapa Mary tidak menjawab ponselnya. Mary kaget melihat Woo-ju ada di hadapannya. Dia mengatakan kalau dirinya tidak membawa ponselnya. Kemudian sore itu, Mary serta Woo-ju mengobrol bersama di sebuah ladang. Mary bertanya, apakah Woo-ju masih menyimpan boneka darinya dulu itu? Woo-ju menjawab tentu saja masih dong. Mary juga menegaskan kalau dia tidak menyalahkan Woo-ju atas kematian ayahnya. Mary ingin Woo-ju berhenti merasa bersalah dan berhenti membantunya. Namun Woo-ju mengatakan kalau dirinya membantu Mary bukan karena merasa bersalah, tapi karena Woo-ju menyukai Mary. Woo-ju juga mengatakan akan selalu ada untuk Mary. Woo-ju lalu menghampiri Mary dan dengan lembut menciumnya. Wah, akhirnya sah nggak sih ini? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya, sahabat nonton. Sampai jumpa.